Jadi kalau kita kaji apa hikmah berkorban, ada bertaqarrub kepada Allah, menghidupkan sunnah orang tua kita bahkan semenjak Adam alaihissalam. Ketiga, berbagi kasih sayang, saling menolong, membantu sebagai bagian jaminan sosial dengan sesama, terutama fakir miskin, fuqara dan masakin. Yang keempat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. بنعمه تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبنصرته تنال الغايات والانتصارات. أشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والكائنات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد السادة والسيدات. اللهم صل وسلم على حبيبك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بهديه في الحياة وفاز بعد الممات. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أتلوه عليكم فاستمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عباد الله، Bapak dan ibu-ibu jamaah majelis kajian rahimakumullah, saya tidak lupa kita akan melanjutkan kajian fikih salat kita. Tetapi ada banyak permintaan dari masyarakat untuk kali ini agar kita membicarakan tentang udhiyah atau tentang kurban, karena memang sudah saatnya. Nah, karena itu sementara kita tunda kajian fikih salat kita, dan untuk pertemuan kali ini mari kita membahas tentang fikih al-udhiyah atau fikih kurban. Bapak dan ibu-ibu, mengkaji fikih kurban atau fikih al-udhiyah ini penting karena walaupun ini adalah amalan yang berulang setiap tahun, tapi tidak sedikit pelaksanaannya di tengah masyarakat belum lagi disesuaikan dengan tuntunan syariat, sehingga terjadilah kerancuan-kerancuan, apalagi sebagian dari yang melaksanakannya bukannya mereka merujuk kepada tuntunan syariat, tapi malah lebih dikuasai oleh tradisi yang telah berlaku. Nah, karena itu kajian kita pada pagi ini sangat perlu untuk kita perbincangkan dan tentu untuk kita amalkan. Semoga dengan itu ada perbaikan-perbaikan di dalam amal ibadah yang kita lakukan. Apalagi saya melihat semangat dari umat untuk ikut di dalam ibadah udhiyah atau kurban ini sangatlah tinggi dan
sangat bersemangat, bahkan tidak sedikit ada yang menabung sudah sekian lama untuk bisa berkurban pada hari yang telah disyariatkan di dalam agama kita. Terlebih dahulu kita akan berbicara tentang nama dari ibadah ini. Nama yang muncul sebenarnya dan populer di dalam nas. Ada beberapa nama, tetapi yang sangat masyhur adalah udhiyah. Udhiyah. Apa itu udhiyah? Yaitu adalah ma yudbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tasriq taqarruban ila Allah Ta'ala. Begitu ulama mendefinisikan. Saya terjemahkan, yang dikatakan udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih. Ini udhiyah itu adalah binatang ternak yang disembelih kapan? Fi yaumil adha, pada hari Idul Adha, pada hari dirayakannya Id al-Adha. Nanti akan banyak persoalan muncul dari sini. Bagaimana kalau Idul Adha-nya bertikai-tikai? Nah, sampai kapan batasnya? Sampai akhir ayyamit tasriq, sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ada hari Idul Adha yang dikenal dengan hari nahar namanya. Kemudian ada hari yang mengiringinya, tanggal 11, 12, 13, 3 hari itu disebut dengan hari tasyrik. Nah, kapan penyembelihan itu dilakukan? Permulaannya di hari Idul Adha. Tapi nanti di hari itu bukan berarti sesegera mungkin pula, sehingga mendahului salatnya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi dari sisi harinya ada 4 hari penyembelihan. Nah, di antara alasan menamakan hari raya itu adalah hari raya Idul Adha, di antaranya ulama mengatakan karena memang di hari itu yudhha, disembelih binatang ternak untuk dikurbankan guna bertaqarrub. Apa arti bertaqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu makanya ulama mengatakan, apa itu udhiyah? Ma yudbahu min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak yang disembelih di hari Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Tujuannya taqarruban ilallah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu kurban dalam bahasa kita. Nah, karena itu kalau kita cari di dalam hadis-hadis Nabi, kita tidak bertemu istilah kurban. Nah, yang populer, yang sering bertemu adalah istilah udhiyah. Terus kenapa kita terjemahkan itu kurban? Bukan berarti istilah kurban tidak muncul di dalam nas. Istilah kurban muncul di dalam Al-Quranul Karim, di dalam ayat yang ke-27 surah Al-Ma'idah. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa kita namakan kurban, istilah kurban itu muncul di mana? Di dalam Al-Quran. Tetapi kurban lebih umum dari udhiyah.
Karena kurban bisa saja tidak dengan binatang ternak. Apa bunyi ayat itu? Ayat ini terkait dengan kisah dua orang anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Bunyinya watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka berita dua orang anak Adam dengan benar. Idz qarraba qurbanan. Nah, kata kurban muncul di situ. Idz qarraba qurbanan. Tatkala dua anak Adam itu melakukan kurban. Kata kurban muncul dalam ayat ini. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterima dari salah seorang mereka kurbannya, wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang lainnya dari yang berdua itu, satu diterima, yang satu lagi lam yutaqabbal, tidak diterima. Qala, apa kata yang tidak diterima kurbannya? La aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Ini katanya dalam berbagai ceritanya, ini karena memperebutkan pasangan wanita. Ini ada pula orang yang menyimpulkan itu berarti penyebab kriminal pertama di dunia ini perempuan. Berhati-hati juga itu ibu-ibu. Ini pemicu terjadinya tindakan kriminal pertama. Betul gak itu? Syahwat sebenarnya, bukan perempuannya. Nah, apa kata yang tidak diterima? La aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Qala, apa jawaban dari yang diterima kurbannya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak diterima ibadah awak jangan orang nanti salahan. Diri awak nak kari preso. Kenapa? Karena syarat dari ibadah diterima itu orang yang melakukannya bertakwa kepada Allah. Nah, ini kajian panjang ini. Apakah takwa ini landasan amal atau tujuan amal? Kalau dalam puasa, la'allakum, dengan berpuasa mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi dalam ayat ini Allah menerima amal dari. Nah, ini bagaimana ini? Yang satu jadi tujuan, yang satu jadi landasan. Nah, simpan aja dulu jadi PR. Nanti kita kaji lagi. Nah, jadi takwa itu bukan satu makna. Dari sini kata kurban muncul. Kata kurban bermakna apa? Kedekatan. Nah, karena itu sering kita istilah bertaqarrub. Di situ ada idz qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita tahu bahwa tidak keduanya menyerahkan binatang ternak untuk disembelih. Di antara mereka ada yang berkurban dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Nah, artinya makna kurban sebenarnya lebih umum daripada penyembelihan binatang. Lebih umum, lebih luas. Seseorang bersedekah dengan uang, kurban juga. Seseorang menyembelih binatang ternak, kurban juga. Jadi apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah secara lughawi, secara bahasa bisa disebut kurban. Nah, sedangkan udhiyah, alif, hamzah ya, hamzah, kemudian dhad, ha, ya, ta marbutah. Itu udhiyah itu lebih khusus.
Nah, karena itu kalau kita mau memakaikan istilah sebenarnya udhiyah lebih spesifik. Nah, cuma yang populer di kalangan kita adalah kurban. Karena itu ketika kita pakaikan kurban untuk binatang ternak yang disembelih, ya maknanya adalah udhiyah, sama maknanya. Ada istilah lain yaitu an-nahr. Karena itu tanggal 10 ini disebut Yauman Nahari. Nahar itu adalah salah satu dari bentuk penyembelihan. An-nahar. Nah, dan biasanya kalau muncul kata itu kita sering juga menerjemahkan kurban. Seperti ada di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, kata nahar muncul di sana. Padahal nahar itu bukan bermakna kurban sebenarnya, tetapi adalah perintah menyembelih. Nah, menyembelih apa? Unta. Sebab an-nahar dengan zakat berbeda. Kalau tazkiyah, penyembelihan, salah satu bentuknya adalah an-nahar, yaitu kalau nahar unta disembelih, biasanya tempat penyembelihannya dan cara penyembelihannya berbeda. Ada orang datang ke Saudi, pergi haji atau umrah, melihat orang menyembelih unta, langsung bawa cerita pulang. Orang Arab itu ya sadis-sadis. Kenapa? Membantai unta sambil tagak saja. Tak ibu ke binatang setiap lain. Tak taluk orang marah ban unta itu dapat. Jadi memang cara menyembelihnya biasanya disuruh duduk dia, atau kalau tidak berdiri saja. Kemudian ada pisaunya kecil biasanya sejari telunjuk ini. Kemudian dia tusuk di bawah tulang lehernya itu, kemudian ditariknya ke bawah. Akhirnya unta tadi goyang dan jatuh. Itu nahar namanya. Nah, posisinya juga berbeda. Karena di dalam penyembelihan, binatang yang berleher pendek, apa contoh? Sapi, kambing. Itu tempat penyembelihannya itu lebih dekat ke arah dagu. Sedangkan binatang yang berleher panjang, seperti unta, tempat penyembelihan di mana? Lebih dekat ke arah dada. Dan menyembelih unta tidak direbahkan sebagaimana penyembelihan sapi dan domba. Jadi tidak sadis mereka, memang begitu caranya. Nah, kalau sudah jatuh dia baru nanti proses berikutnya setelah mati baru dikuliti dan berbagai macam. Jadi berbeda memang. Di kata nahar maknanya sembelih. Artinya apa? Fasalli li rabbika, salatlah karena Allah, karena Rabbmu, dan kita sering terjemah berkurbanlah. Artinya dan sembelihlah kurbanmu, sebenarnya begitu. Jadi kita sudah tahu bahwa ada 3 muncul di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Ada istilah udhiyah, ada istilah kurban, ada istilah an-nahar. Nah, karena itu tanggal 10 Dzulhijjah ini disebut juga dengan Yauman Nahari, hari penyembelihan. Dan tentu itulah afdalnya menyembelih di hari itu. Kemudian diiringi dengan hari berikutnya. Kalau di dalam haji, seluruh hari itu punya nama. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut Yaumul Arafah, hari Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut Yauman Nahri, hari Nahar. Tanggal 11 Dzulhijjah disebut Yaumul Qarar, hari menetapnya jamaah haji mabit di Mina, tidak ada yang keluar. Hari yang ke-12 hari Yauman Nafaril Awal, hari nafar pertama bagi orang yang berangkat lebih dahulu. Kemudian tanggal 13 Yauman Nafaris Sani, hari nafar yang kedua. Nah, itulah 6 hari haji.
Jadi kalau berhaji barala maunya wak sonanya 6 hari. Tapi baku kami sampai 10 hari, entahlah. Saya pernah mengusulkan kemarin, sudah saya sampaikan kepada wakil kepala BPH, saya pernah mengusulkan sudah 18 tahun yang lalu agar haji jamaah reguler ini dipangkas jadi 25 hari saja. Sudah cukup itu 25 hari. So di luar hari itu saya lihat jamaah haji ini lebih banyak tawaf di pasar daripada di masjid. Kalau ke ibadah, saya dulu hampir 11 ya berapa tahun ya? 2003 sampai 2011 menampingi jamaah haji ini. Kalau nang ke ibadah lupa tarikh saya. Nah, lah ditunjuk dah nyo dak tekana. Ko baca si ko biar. Ko kamawak masuk, ko kama dulu, ko tangan mana ke diangke, ko ba acaronyo. Lupa saja tarikh. Tapi tiba lapai ke pasar, awak lo diajainya. Nah, perangai dia. Lai tahu buya balik ko. Ndak kami lah bersuar kami pai buya ndak je. Awak lo nak ditawarkan. Nah, tapi kalau ke ibadah ndak nan tekana aja lah. Rabbana atina, lupa je baca doa ni kadang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apa hukum berkurban itu? Sepakat ulama bahwa berkurban itu masyru'. Masyru' artinya disyariatkan. Amalan yang memang bahagian dari syariat Islam, kurban itu. Tidak ada ikhtilaf. Namun sampai di mana perintah syariat itu? Apakah sampai kepada diwajibkan atau tidak? Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan kurban itu wajib. Sebagian. Dengan alasan ada perintah di dalam Al-Quran, wanhar, sembelihlah kurban. Mereka yang mengatakan wajib ini memahami perintah itu dengan kaedah al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu memfaedahkan atau menunjukkan kewajiban. Begitu mereka memahaminya. Kemudian mereka berhujjah lagi dengan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, man wajada sa'atan, siapa yang menemui dirinya atau mengalami kondisi keadaannya dalam keadaan berkelapangan, walam yudhi, tidak dia berkurban, fala yaqrubanna musallana, jangan dia dekat-dekat musalla kami. Itu alasan yang mereka jadikan sebagai hujjah atau dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah untuk mengatakan apa? Berkorban wajib. Tetapi kalau kita analisa dalil yang dikedepankan oleh orang yang mengatakan wajib tadi, dalil tersebut tidak selamat sebenarnya dari kritikan. Bisa dibantah. Alasan pertama, fasalli li rabbika wanhar. Perintahnya salatlah. Salat apa itu? Salat Id. Dan berkurbanlah. Ada ulama yang mengatakan kata waw di situ bukan hanya sebatas untuk tertib, untuk ataf, tapi juga untuk menggabungkan hukum. Kalau salatnya tidak wajib,
Mengapa berkorbannya jadi wajib? Padahal di situ disambung dengan waw. Fasalli lirabbika waw ada waw di situ. Wanhar. Nah, kalau salatnya sunat, mestinya korbannya juga sunat juga. Bagaimana dengan hadis tadi? Nabi melarang orang untuk mendekati musalla. Nah, ini musalla ini perlu difahami. Musalla itu bukan maknanya surau ketek. Bukan bermakna surau atau langgar. Kan istilah kita banyak ini. Ada surau, ada langgar, ada musalla. Awak cenderung memakaikan kata musalla itu ke masjid-masjid kecil yang di situ tidak dipakai untuk pelaksanaan solat Jumat. Sehingga solat dilanggar. Ya kan? Lai ada solat yang dilanggar. Lai dilanggar maksudnya di surau. Di musalla. Nah, apakah penamaan-penamaan itu merubah status gedung tersebut? Tidak. Jadi surau awak, apakah namanya surau kaum atau namanya surau gadang, atau musalla-musalla kita yang ada di tengah komplek kecil, tidak dipakai untuk Jumat tetapi solat berjamaah di situ rutin, itu pada hakikatnya hukumnya adalah apa? Masjid itu. Jadi masjid-masjid kecil yang kita sebut musalla itu hukumnya tetap masjid. Dia mengambil hukum masjid ini sama. Kalau masuk ke dalam solat tahiyat masjid. Jangan punya alasan pula, ndak ada tahiyat surau doh. Nan ada tahiyat masjid. Malu ada tahiyat musalla. Itu keliru namanya memahami hakikat dari tempat itu. Sebab kalau ada suatu tempat mukhassas, dikhususkan untuk solat berjamaah oleh umat, dipakai bersama, terlepas besar kecilnya, terlepas apakah dipakai Jumat atau tidak, itu hakikatnya masjid. Sah di situ dilakukan salat berjamaah, boleh di situ dilakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Terus nama musalla ini apa? Musalla itu adalah fadha, ada lapangan terbuka yang dipakai oleh kaum muslimin untuk mendirikan salat-salat tertentu, yaitu Idul Fitri, Idul Adha atau salatul istisqa atau salat minta hujan misalnya. Di lapangan terbuka tanpa batas, tanpa dinding. Dan orang bisa memakainya hanya sewaktu-waktu. Di tempat lain dia tidak dipergunakan untuk beribadah rutin. Itu musalla namanya. Jadi musalla orang Padang mah, tuh mungko gantu gubernur. Kalau nak dipakai salat Id, dipakai di Pak Gubernur untuk upacara bendera hari Senin. Nah, itu musalla namanya. Jadi jangan awak keliru pula memakai, sebab banyak istilah-istilah awak ko yang bias dari makna asal. Sama jo muhrim dan mahram. Itu muhrim mambo. Muhrim tu orang pakai pakaian ihram lah, berniatnya pai beribadah haji dan umrah, tu muhrim namanya laki-laki. Dan perusi muhrimah namanya. Tapi kalau ada yang tak boleh nikah jo awak selama-lamanya, itu mahram namanya tu, mahram abadi. Kalau nan sementara tu mahram muakkad, mahram bacaannya, istilahnya dzatu mahramin gitu. Awak kena cuk keliru. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan fala yaqrubanna musallana, jangan mendekati musalla kami, artinya sampai salat Id kami. Jangan diartikan pula tak boleh solat je kami, itu lainlah masalahnya tu. Kalau tak boleh mendekati masjid itu akhirnya setahun tu perai je ke masjid orang tu bagus. Batu kan tak boleh awak mendaki don. Bisulah lah berkorban baru ke masjid lo balik. Tidak begitu maknanya. Nah, kemudian dari sisi kekuatan riwayat tersebut,
Para ulama mengatakan, banyak ulama mengatakan bahawa riwayat itu mungkar dari Nabi, artinya tidak sahih. Sebagian ulama mengatakan yang sahih adalah mauqufah. Riwayat itu mauquf, hanya sebatas sampai kepada Abu Hurairah saja. Artinya hadis ini tidak kuat menjadi hujjah untuk mewajibkan kurban. Tidak kuat menjadi hujjah untuk mewajibkan kurban. Nah, hadis itu mauquf. Kalau hadis itu terhenti sampai Abu Hurairah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dia dari Nabi, maka bisa dikategorikan itu hanya sebatas fatwa sahabat namanya. Nah, dalil yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mewajibkan. Nah, ditambah dengan hadis lain. Hadis dari Ummu Salamah dan beberapa sahabat yang berbunyi, "Idza dakhala al-ashru", apabila masuk awal dari bulan Zulhijjah, di 10 yang awal itu, nanti sampai kepada cerita puasa, apakah puasa 1 sampai 9 itu sunnah atau hanya tanggal 9-nya saja. Nah, apabila masuk awal, kemudian Nabi mengatakan, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang kamu berkeinginan, nah, ingin dia untuk berkorban, nah, fala ya'khudhanna, jangan sampai dia mengambil min sya'rihi wa dhufrihi, mengambil bagian dari rambutnya atau kukunya. Rambut ini maksud rambut orang yang berkorban, bukan rambut sapi ya. Kuku ini maksud kuku orang berkorban, bukan kuku kambing. Nah, jangan dia memotong sedikit pun rambutnya atau kukunya sampai nanti korban disembelih. Nah, perhatikan kalimat yang diriwayatkan dari Nabi itu ada kata arada. Arada itu artinya apanya? Berkeinginan. Jadi kalau masuk awal bulan Zulhijjah, salah seorang kamu berkeinginan untuk berkorban. Nah, hadis yang seperti itu dengan lafaz yang seperti itu tidak mungkin menunjukkan wajib. Sebab kata arada, berkeinginan, itu menunjukkan dia bukan kewajiban. So kalau kewajiban, tidak ada disarahkan kepada keinginan kita. Contoh, kan tidak ada dalil dah. Tiba kata maghrib, solatlah lah baginan berkeinginan solat. Tak begitu bunyinya. Nah itu. Kewajiban itu tidak diserahkan kepada iradah awak. Karena itu perintah. Nah, berdasarkan kepada hadis-hadis tadi, maka kita lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan kurban tidaklah wajib. Kurban tidaklah wajib. Nah, dulu orang yang kami mendengar kaji, kalau ikut kau suruh orang berkorban jadinya. Kita perlu di dalam beramal tu menimbang. Itu namanya muwazanat namanya. Kadang awak bersemangat dalam suatu amalan yang sebenarnya tingkat perintahnya tidak sampai ke tingkat yang kita gambarkan. Padahal yang lain ada amalan yang wajib tapi dia abaikan. Jadi ada orang yang rajin berkorban tapi tidak mau bayar zakat. Itu kan aneh itu. Berarti dia tidak tahu bagaimana agama menuntun dia. Sama dengan orang yang rajin umrah setiap tahun, tapi itu sanaknya nak makannya caliaknya saja. Ada orang yang rajin berkorban, tetapi anaknya yang sudah susah hidupnya ditontonnya saja. Nah, jadi memahami kekuatan petunjuk syariat itu perlu. Untuk apa?
untuk kita menimbang ketika kita tidak bisa menjangkau keseluruhannya, maka aman yang kedahuluan. Itu gunanya. Tapi kalau terjangkau satu itu rancak. Pe umrah lai pulo, haji yojo, korban tarui sejo, nandu sanak tertolong pulo, zakat pantang tak membayi. Kalau mereka itu kakok sadonya. Nah, jadi guna hukum itu, kenapa kita harus beragama dengan ilmu? Karena kadang kondisi kita itu tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh amal. Amanah kedahuluan. Nah, disitulah perlu ilmu. Disitu perlu ilmu. Nah, jadi kalau tidak wajib dia, berarti apa hukumnya? Di bawah wajib tentu sunnah. Karena dia diperintah tadi. Nah, apakah dia sunnah biasa saja? Kalau kita melihat bagaimana ajakan Nabi SAW, itu yang pertama, targhiban. Nabi memotivasi, mendorong. Kalau kita baca hadis itu, jelas. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumallah. Apa kata Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma 'amila ibnu Adama yauman nahri amalan ahabba ila Allah." Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam di hari nahar, di hari raya Idul Adha itu, yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, melebihi dari hiraqatid damin, melebihi dari menumpahkan darah. Darah ini maksud darah binatang ternak ya. Nah, beko tawuran lo orang di hari itu. Darah binatang ternak, binatang korban. Wa innahu la ya'ti, orang yang melakukan itu akan datang di hari kiamat kelak biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan begitu juga kulit-kulitnya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya. Tapi jangan dibayang lo kepanik lo menyandang tusuk. Bagaimana dia datang itu, wallahu a'lam, tu di hari kiamat kelak. Ada orang yang membayang, tu panik awak kok 100 korban suruh tu tanduk ke disandang situ. Jangan begitu membayangkan. Itu yaumul akhir, yaumul qiyamah yang kita belum tahu bagaimana kaifiat caranya, melainkan sebatas riwayat yang sampai kepada. Artinya seluruh bagian dari binatang itu kelak akan menjadi saksi bukti dari amal orang tersebut di dunia. Itu maknanya yang bisa kita fahami hari ini. Bagaimana kelak datangnya, wallahu a'lam. Nah, wa inna dama, dan sesungguhnya darah yang menetes itu, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin. Sesungguhnya darah yang menetes itu sudah membasahi suatu tempat di sisi Allah qabla an yaqa'a 'alal ard, sebelum dia jatuh membasahi bumi. Begitu cepatnya amal tersebut sampai diterima. Nah, karena itu fatibu biha nafsa, karena itu tulus-tuluslah kalau berkorban. Buat diri kita itu menjadi rela, baik hati kita. Jangan karena si fulan, karena diumumkan, karena cemas nantaralah awak lai berkorban kini kau dak tercabut namu awak lain lo cari orang, bukan karena itu. Tapi itu ibu biha nafsan, buat hati kita rela. Nah, melihat dalil-dalil yang seperti itu ditambah dengan fatwa Abu Hurairah tadi yang dia katakan dari Nabi, tapi walaupun tadi para ulama sebagian mengatakan itu mungkar, tidak ada Nabi, yang sahih adalah mauquf pada Abi Hurairah. Yang jelas banyak dorongan-dorongan dan banyak ajakan-ajakan, keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk melakukan itu, dan bahkan ada peringatan-peringatan. Maka
tampaknya hukum kurban tidak bisa hanya diletakkan pada kedudukan sunnah biasa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau terus dan rutin berkorban. Kadang 1 ekor kambing, kadang 2 ekor kambing, bahkan di akhir hayat beliau menyembelih 100 ekor unta ketika beliau melaksanakan ibadah haji, dan tentu mayoritasnya adalah kurban. Nah, dengan dalil-dalil tersebut jelas bahwa kurban hukumnya yang kuat adalah sunnah muakkadah. Apa hukum kurban? Sunnah muakkadah. Artinya bagi orang yang punya kelapangan, selama dia tidak melalaikan kewajiban, lapang hidupnya, ada kekayaan yang dia peroleh, tidak patut dia meninggalkan amalan ibadah ini. Sebaiknya dia pergunakan hartanya untuk menjalankan amal ini dengan begitu banyaknya keutamaan yang akan dia peroleh. Nah, itu hukum. Nah, persoalan berikutnya adalah apa hikmah atau maksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amalan kurban atau udhiyah ini? Setidaknya ada 4 maksud yang terbaca oleh kita kenapa kurban disyariatkan. Yang pertama tadi dari namanya saja dia disebut kurban salah satunya atau udhiyah. Tentu tujuannya adalah taqarrub kepada Allah. Jadi itu maksud pertama. Ibadah ini untuk menambah kedekatan seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud pertama. Yang kedua, karena dari sisi sejarah, ketika Nabi mengatakan, ditanya tentang kurban, beliau menjawab, sunnata abikum, ini adalah sunnah nenek moyang kamu sekalian, itu Ibrahim alaihissalam. Ini terkait dengan kisah apa? Kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Perhatikan bagi siapa yang ada Al-Quran di dekatnya. Kisah Nabi Ibrahim ketika berkata, ya bunayya, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku, di dalam tidur. Perhatikan surat Safat ayat 102 itu. Surat Safat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru wa satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan tatkala ada ketemu surat Safat ayat 102, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berjalan, sanggup berlari. Berarti anak sedang mentiko bungo namanya itu kalau bahasa awak. Ya kan ada periode-periode. Sesudah mentiko bungo, mentiko alai. Ada usaha ditarian. Sedang sayang-sayangnya, lucu-lucunya. Nah, ketika itu apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, aku melihat di dalam tidurku. Artinya beliau bermimpi. Ini mimpi Nabi ya. Mereka adalah nama mimpi mereka berkerajaan belum tidak. Ini mimpi seorang Nabi. Dan ingat, ru'yatun Nabi, mimpi seorang Nabi itu ma'asumah,
terpelihara dari gangguan syaitan dan berbagai macam. Karena itu mimpi Nabi itu jaminan itu salah satu bentuk dari wahyu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu pertama yang beliau terima apa? Apa? Bukan Al-Alaq wahyu pertama, itu Quran pertama turun namanya itu. Wahyu pertama Nabi itu adalah mimpi yang benar. Ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Di mana beliau melihat dalam mimpi beliau kafalaqis subhi, bagaikan waktu fajar menyingsing, cahaya yang memancar bagaikan fajar menyingsing, dari gelap terbit terang. Nah, itu yang dilihat oleh Nabi. Itulah yang mendorong beliau akhirnya senang menyendiri dan naik beliau ke Jabal Nur di Gua Hira. Jadi jangan dikatakan ke Gua Hira itu nanti mencari paitara atau mencari wangsit, tidak. Nabi setelah melihat mimpi-mimpi begitu, muncul dalam diri beliau kesenangan untuk merenung, bertafakkur, bertahannus. Akhirnya beliau bersunyi diri di Gua Hira. Jadi mimpi yang benar itulah wahyu awal yang dilihat oleh Rasulullah. Baru kemudian setelah di Jabal Nur, di Gua Hira, beliau menerima wahyu dalam bentuk apa? Al-Quranul Karim. Jadi kalau ditanya orang apa wahyu pertama Nabi? Ya mimpi. Mimpi yang benar. Seperti apa? Yaitu fajar menyingsing. Itu kira-kira. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam tidur saya, ru'ya. Yang beliau lihat tentu mimpi, anni azbahuk, saya menyembelih engkau, fanzur madza tara. Coba engkau renungkan apa pendapat engkau. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Apakah jawaban putra beliau Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah, engkau akan temui saya dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kemudian prosesnya berjalan, apa yang terjadi? Tidak terjadi penyembelihan itu. Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail. Wa fadainahu, kami tebus dia. Siapa yang ditebus Allah? Ismail. Bidzibhin azimin, dengan sembelihan yang besar. Kibas didatangkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, sunnata abikum, sunnah moyang kamu sekalian dahulu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah hikmah kedua. Untuk apa? Kurban disyariatkan, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Dan bahkan kalau kita rujuk terus ke atas, ini sunnah Nabi Adam alaihissalam, di mana juga diperintahkan anak-anak beliau Habil dan Qabil untuk berkurban. Nah, berarti kalau kita bicara ibadah kurban, ini ibadah qadimah, ibadah yang sudah lama, bahkan semenjak keberadaan manusia di muka bumi, ibadah ini telah disyariatkan. Yang ketiga, apa hikmahnya? Berbagi kasih dengan fakir miskin. Nah, dari mana kita temukan? Kita bisa dapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagi siapa yang membaca, yang ada Al-Quran, perhatikan surah Al-Hajj ayat 36. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Perhatikan ayat itu, walbudna, dan unta-unta itu kami jadikan sebagai syiar. Bagaimana kamu bisa dengan itu merasakan keagungan Allah? Bagaimana kamu merasakan nikmat Allah?
bagaimana kamu merasakan keagungan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, di alam semesta ini, dan semua yang ada di alam semesta diciptakan untuk kamu. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Di antaranya apa? Ditundukkannya binatang ternak. Coba bayangkan, kalau seluruh binatang dibuat buas semuanya, kapan kita makan daging? Tangkap ayam, ayam buas. Mau pelihara kambing, kambing buas. Kayak harimau semuanya. Nah, siapa yang menjadikan sebagian binatang ini jinak sehingga dia menjadi bahimah, jadi binatang yang bisa dipelihara, dia menjadi mudah dekat dengan manusia? Allah sakharah, Allah yang menundukkannya. Dan itu adalah min sya'airillah, itu bahagian dari syiar agama Allah. Di dalamnya ada kebaikan untuk kamu, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Fa idza wajabat junubuha, itu yang saya katakan, di unta disembelih sawaf dalam keadaan berdiri. Apabila dia telah rebah, maka mati dia, maka silakan kamu boleh memakannya dan beri makan al-qani'a wal mu'tarra. Beri makan orang-orang yang qani' dan orang-orang yang mu'tar, yang meminta-minta. Jadi jangan orang nama minta saja nanti lagi ya. Nanda meminta. Bahkan di dalam Al-Quran orang nanda meminta itu lebih dahulu, karena dia qanaah. Nah, di awak kalau tak meminta orang tak diagi. Sanang luak menceli orang berbari di mungkur rumah awak 2 kilometer. Menunjukkan orang kayo sedang berbagi piti gitu kan. Pakai kamera masuk lo ke Instagram. Lapel lo ke TikTok. Orang beramai-ramai menunggu sedekah bapak ini, ibu ini. Apakah yang seperti itu bisa selamat amal kita dari riya dan sum'ah? Berhati-hati. Al-Quran malah menyuruh kita memperhatikan qani'. Apa qani'? Di antara orang fakir ini ada yang tidak mau meminta ilhaha, memaksa kepada orang. Kamu kalau melihat orang seperti itu, tahsabum, kamu kira mereka aghnia, orang-orang kaya, minat ta'affufi, karena mereka memakai sifat iffah. Tahu iffah? Kini banyak nama afifah, tapi le tahu nak arti nama itu. Iffah itu adalah suatu karakter di dalam diri menjadi akhlak yang membuat orang tersebut begitu semangat, begitu kuat menjaga kehormatannya. Tidak mau membuat harga dirinya jatuh. Bukan kayu perasaan, itu lain beda lu. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Dia tidak ingin kehormatannya, harga dirinya. Tidak mudah bagi dia untuk mengelurkan tangan kepada orang, padahal dia membutuhkan. Nah, yang seperti ini lebih diutamakan untuk kita, orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT. Ini yang lebih utama kita cari. Yang seperti itu tidak mau biasanya berdiri di jalan-jalanan begini. Tidak mau dia datang, bantulah saya. Bahkan kalau dia terpaksa, kadang dia mesti meminjam pula, pinjam lambu. Dari awak yang tang cari orang tak makan le pinjaman jole. Kalau lah serupa itu, kalau lagi rezeki agi selalai. Nah, ditanya untuk pinjam lunado bare untuk ditanak sanjol. Ajan, ayolah pinjam besok balik ya Pak. Cobalah cari tahu orang-orang seperti itulah yang sangat perlu. Itu makanya zakat itu diantarkan, ditunaikan. Bukan fakir miskin dan suruh datang meminta kau. Awak nan harus mencari tahu. Dia tidak talok, makanya awak sarahkan ke lembaga. Tak mungkin bawa mencari tahu doh. Mampu ke tahu. Tapi lembaga kok banyak pula dan perangai serupa itu. Orang lo suruh datang. Nah, itu masalah. Nah, minta orang zakat, pergi urus surat miskin lucu.
Mestinya lembaga sudah punya data. Urus rakyat miskin lu. Jadi al-qani' didahulukan, al-mu'tar kemudian orang yang meminta. Artinya apa? Hikmah yang ketiga adalah tadi apa? Berbagi dengan fakir miskin. Dan ini kalau dibawakan di dalam sistem perekonomian sekarang, ini bagian dari filantropi kata orang, bagian dari jaminan sosial. Sehingga tidak ada di antara umat Islam ini yang kekurangan gizi semestinya. Protein, berbagai macam. Karena ada waktu-waktu mereka bisa mendapatkan itu. Tapi kadang aneh pula. Ikon tak terfikir pas membagi yang korban. Nampunyo ko sadong kani minta. Kaki yang bawa. Tolong yo pawon tu ambolon. Dagiang padi. Tinggal geleme-geleme sentuh orang bangsa. Kaki ampeknya. Dua kaki itu ampek. Kaki dua, tangan dua. Ampek kan? Dan peserta bertujuh. Kalau lah habis adonyo, yo teragak wak makan sup ya. Orang bansek tu kan teragak lo makan sup. Awak kau nak yo kaki kan bisa membali lah do biti. Nah, bukan berarti tak boleh. Tetapi jangan diambil nang ketujuh saja, nang tak ketujuh tu nang diagian ke orang. Kan itu yang diingatkan oleh Allah. Fala yatayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu pilih-pilih nang ketujuh dek selero. Itu nang kau ambil. Yang khabith, yang tak ketujuh oleh nafsu awak, itu yang kamu infakkan. Kalau diberikan dan tak ketujuh tu, engkau mungkin mengambilnya sambil memicing mata dan tak ketujuh. Itu yang diagian ke orang. Karena itu tibu bihan nafsa, buat hati waktu rela ketika sudah membayar itu. Setelah diberikan kurban. Nah itu yang diharapkan dari kita. Bisa berbagi dengan sesama. Kalau lebih ampek ada peserta meminta orang miskin, lihat dojo kaki yang ada dia leh. Kaki meja namanya leh. Nah itu dari sisi karakter kita. Yang terakhir tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaji apa hikmah berkorban? Ada bertaqarrub kepada Allah, menghidupkan sunnah orang tua kita bahkan semenjak Adam alaihissalam. Ketiga, berbagi kasih sayang, saling menolong, membantu sebagai bagian jaminan sosial dengan sesama, terutama fakir miskin, fuqara dan masakin. Yang keempat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai hukum, definisi hukum hikmah.